Rasulullah mengatakan diam itu lebih afdal, lebih utama. Yang satu keselamatan adalah fil khalwat anin nas, menjauhi berkumpul-kumpul nang tidak ada manfaat dengan manusia. Cuman satu ya. Yang 9 bagiannya di mana keselamatan itu? Ialah di dalam diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Kutiba wa yuktaba abadan abidin wa dhahra adh-dhahirin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama solat subuh berjamaah di dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan berjamaah di masjid ini, mudah-mudahan mengharap kepada Allah menghapuskan dosa dan kesalahan kita, dan selalu di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah, sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah, ay man taraka arba'an wa tawajjaha ila arba'in wajadal jannata. Barang siapa, kata beliau, memanfaatkan akan 4 kesempatan kepada 4 yang lain, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meninggalkan 4 perkara dan memanfaatkan kepada 4 perkara yang lain, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kita melawan daripada 4 perkara itu supaya menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, man sarafan nauma ilal qabri. Barang siapa memanfaatkan waktu tidurnya untuk bekal masuk ke alam kubur. Artinya, orang yang selalu mengambil manfaat, mengambil kesempatan yang biasa waktu itu senangnya tidur, enaknya tidur, tapi dia manfaatkan
untuk beramal saleh, untuk memberikan keselamatan nanti di dalam kubur, maka orang itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia seperti kita yang bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala biasanya setiap hari bagaimana mencari supaya enaknya tidur. Berbeda halnya dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berusaha bagaimana mengurangi tidur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebalikan daripada kita. Kalau kita ini ngantuk saja sedikit, dah bawa tidur. Tidur tidak dilarang, tapi jangan tidur terus-terusan. Waktu hanya dibawa tidur saja. Maka ambillah waktu ini untuk apa? Untuk dijadikan beramal soleh untuk bekal di alam kubur. Karena istirahatnya di mana? Di dalam kubur. Karena orang beramal soleh waktu di dunia. Kalau orang sudah mati, tidak ada beramal soleh lagi. Kecuali orang yang mempunyai harta dititipkan untuk pembangunan masjid, pembangunan musalla, pembangunan pondok pesantren dan lain sebagainya, maka itulah amalnya yang terus mengalir sampai hari kiamat apabila tetap digunakan. Selain daripada itu dia tidak bisa menambah lagi. Orang sudah mati, sholat kada bisa lagi. Ada pian melihat orang yang sudah mati sembahyang jadi hantu benar ada lagi, ya kah? Supaya jangan menjadi orang yang menyesal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Inilah gambaran yang disampaikan oleh Allah, kalam Allah yang mulia memberitahukan kepada kita supaya jangan menyesal nanti di dalam kubur. Siang malam berteriak di dalam kubur menangis untuk beramal saleh, tapi tidak ada gunanya lagi. Kenapa? Sudah mati, tidak bisa lagi. Kalau ingin menangis kesalahan kita waktu hidup, kalau sudah dalam kubur menangis siang malam, habis air mata yang ada, keluar lagi air mata darah untuk penyesalan, habis air mata darah, tidak ada gunanya lagi. Maka dia akan menerima kenyataan apa yang ia kerjakan waktu hidup. Artinya siapa yang memanfaatkan waktu dalam hidupnya dengan amal solehnya, dialah orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Dan ini kesempatan kepada kita. Umur masih diberikan oleh Allah, kesehatan masih diberikan oleh Allah, kekuatan masih diberikan oleh Allah. Maka hidup yang terakhir, umur yang tersisa mungkin 20 tahun, 15
15 tahun, 12 tahun, 10 tahun, mungkin setahun lagi mati, maka setahun ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apabila seseorang itu tidak selamat di alam kuburnya, maka nanti menghadap kepada Allah di akhirat bertambah sulit, kata Rasulullah. Tapi bila orang dalam kuburnya selamat, maka di akhirat dia akan lebih mudah menghadapinya. Mudahan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh beliau, waktu dimanfaatkan untuk beramal saleh, baik itu amalan yang sunnah ataupun yang wajibnya yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai kosong waktu. Karena memang badan capek, letih, bawa baring, tidur enak. Makanya jangan sampai tidur itu satu waktunya ba'da asar, jangan tidur. 2 ba'da maghrib. 3 habis sholat subuh, jangan dibawa tidur, rentan karena penyakit. Karena subuh ini ya memang nyaman. Bahasa Banjar juga, orang nang sudah kelapahan begawi siang hari, yalah habis sembahyang subuh, kalau kita baring buka jendela sedikit, anginnya dingin-dingin, wah nyaman sudah tidurnya. Ini kita lawan dengan apa? Dengan amal soleh. Bisa hadir di majelis ilmu, bisa berzikir, baca tasbih, baca salawat, baca Al-Quran, tafakkur, memikirkan kebaikan-kebaikan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan habis sembahyang subuh langsung bawa guring, jangan. Kecuali ada sebab. Apa sebabnya? Kepala sakit. Nah, kalau kepala sakit, bawa baring, bawa tidur. Mudahan bilanya sudah kepala hilang sakitnya, niatnya untuk mudah beribadat, itu jadi pahala. Tapi jangan bawa guring terus. Ini ada habis makan guring, ke WC, kena guring pulang. Apa? Bagaimana hidup anak berberkah, ya kan? Nah, ini kita jaga. Bi antara karahatan naumi, dengan bahwasanya kita itu meninggalkan kesenangan tidur. Tinggalkan, dilawan. Ya harus berjuang. Karena itu lawan kita siapa? Nafsu kita sendiri, itu musuh kita. Makanya jangan Nabi kita, jihad yang paling besar itu adalah melawan nafsu. Kehendak nafsu. Kehendak nafsu itu kan yang nyaman-nyaman. Sembahyang subuh tidak usah, itu kehendak nafsu, bawa guring aja. Sembahyang subuhnya di mana? Di rumah aja. Ke masjid berat, ya kah? Apalagi subuh, dingin pulang, jalannya gelap, asam urat sakit, betis. Berangkat ke masjid, sembahyang subuh berat. Makanya sembahyang subuh dengan sembahyang isya itu besar pahalanya. Andai kata mereka tahu, kata Rasulullah, umatku itu kelebihan dan keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, bahasa Banjar biar bating kaung tetap berangkat jikanya tahu. Cuman karena tidak tahu, kata Rasulullah, nang sembahyang subuh di masjid, ya kayak ini pangurangnya dah. Ya kah? Masjid kada penuh, itu pang sudah. Tapi kita alhamdulillah, Allah berikan petunjuk pertolongan kepada kita semua.
syukuri, alhamdulillah. Kalau kada Allah menolongi kada bisa. Ya. Wa tawajjaha ila rahati fil qabri, dan untuk menghadap kepada kesenangannya di dalam kubur, bi an amila salihan li ajli, dengan beramal saleh supaya nyaman di dalam kuburnya. Jadi dengan amal saleh, karena orang mati itu kadang-kadang dibawa kecuali dua, amal saleh, amal salah, dua itu aja. Bilanya saleh, baik, rahmat, ampunan Allah, nikmat Allah diberikan dalam kuburnya. Tapi bila amalnya salah, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu satu daripada pesan Hatim Al-Asam. Jadi kita lawan kehendak daripada nafsu kita. Wal fakhra ilal mizan, bi antara kata tawla 'alan nasi bi ta'didil manaqibi. Kemudian yang kedua, kita meninggalkan berlama-lama bergaul dengan manusia, bi ta'didil manaqib, dengan banyak berkesahan aja. Iya kah? Makanya ujar Sayyid Amin Qutbi Makkah, ujar Sidin, hadza zamanus sukut, ini masanya, ujar Sidin, melazimkan jangan banyak pender nang kada bermanfaat. Iya kah? Anpas saja juga. Jula corona ada. Nah, ini acil corona pulang datang kalau nang apa? Mikrofon jawabannya. Ayo ja ikhlas dan ridha menerima. Supaya apa? Ayo jangan banyak kemana-mana lagi, kecuali yang penting. Apabila lagi kita mengikuti Rasulullah, ya kah? Rasulullah banyak di dalam gua Hira untuk beribadat lawan Allah. Amun kita ini terbalik, kebanyakan lawan manusia, kehilangan Allah Ta'ala. Ya kita nih. Akhirnya apa? Mulai jam 8 habis isya berkisah sampai jam 4 subuh mahalabiyu aja kisahnya. Tapi di daerah sini gak ada, di daerah ulun sana. Di sini gak ada, memang di masjid jangan berkisahan. Namun di luar sama aja kalau juga. Ya. Harus kita rubah. Itu jadi sidin. Hadza zamanus sukut. Waluzumul buyut. Banyak dalam rumah aja. Cuman kini kada ketahanan, itu masalahnya. Berarti nak berjalan aja. 2 hari kada berjalan ke mall, rumah sakit benar kepala. Pokoknya harus ke mall berjalan. Kenapa? Cuci mata aja. Ini kita. Amun orang-orang nang dekat dengan Allah, mereka kada mau seperti itu. Rasulullah saja dalam gua Hira itu seminggu 40 hari itu Nabi kita. Memantapkan hati, memantapkan keimanan, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu pian Habib Abu Bakar Gresik 15 tahun khalwat di dalam rumah kada bertemu manusia. 15 tahun. Lawas juga lah. Nah, itu orang nang hendak ingin selamat dunia akhirat kayak itu. Karena bilanya orang dalam khalwat berduaan dengan Allah Ta'ala aja bahasanya, mulut ini kada ada nang lain nang diucapkan kecuali zikir kepada Allah. Kada mau mengisahkan orang, membuka aib orang, kesalahan orang, kada mau. Kenapa? Karena sorangan. Adalah orang sorangan tuh bepandir. Amunnya sorangan masih bepandir juga, apa ngarannya tak? Iya kalau. Nah, ini salah satu memelihara lidah kita,
memelihara lisan kita daripada dosa ialah dengan mengurangi bergaul dengan manusia secukupnya aja, selesai. Makanya Rasulullah bersabda, al-afiyatu asyaratu ajzain. Keselamatan itu kata Rasulullah ada 10. Tis'atun fisomti, 9 keselamatan itu ada di dalam diam. Jar abah guru jua kada banyak pender jasiden. Wali Allah Ta'ala kayak itu. 9 keselamatan ada di dalam diam. Makanya Rasulullah mengatakan diam itu lebih afdal, lebih utama. Yang satu keselamatan adalah fil khalwat anin nas, menjauhi berkumpul-kumpul nang tidak ada manfaat dengan manusia. Cuman satu aja. Yang 9 bagiannya di mana keselamatan itu? Ialah di dalam diam. Kada banyak pender. Selamat lisan kita, selamat. Karena lisan kita ini bisa melayau pian. Pertama tuh bagus saja kisahnya, berkesahan bagus saja. Kisah gawian bagus saja. Nah kena diseter oleh iblis tuh. Setengah jam kemudian dah kawan dikisah. Maka kawan ini mati sudah dikisahkan. Padahal Rasulullah tuh memberitahu, uzkuru mahasina mautakum, sebut-sebutlah kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Nang disebut adalah kebaikannya. Waqufu an masawihim, dan jaga, pelihara, jangan diceritakan keburukannya ya Rasulullah. Nah inilah nang kita jaga, menjaga lidah kita. Makanya lidah itu satu aja diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah. Itu aja. Maka dengan lidah inilah bisa membinasakan kepada orang lain. Gara-gara berucap nang kada kakaruan, dipenjara orang. Iyalah. Nah, gara-gara lidah. Gara-gara lidah, amal ibadah seseorang habis di akhirat. Pahala sembahyangnya habis, pahala puasanya berpuluh tahun habis, pahala sedekahnya habis. Gara-gara apa? Lidah. Makanya ujar orang juga, lidah tidak bertulang. Artinya asal sambat aja, betul lah. Maka dasar bujur pian. Namanya lidah ini bertulang, ada kubu pandir. Bahasa Banjar karas ilat, hawa. Artinya dijaga. Nah, maka salah satu untuk menjadikan kebanggaan kita nanti di dalam perhitungan amal baik dan amal buruk daripada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menjauhi perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Wa tawajjaha ila amalil hasanat, dan supaya kita ini menggawi amal soleh. Itu aja. Nah daripada berdiam aja juga, baca zikir, baca salawat, baca tasbih. Karena orang baca tasbih itu pemberat timbangan amal dan mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berat timbangan kita apa? Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat ini dan Nabi kita pemberat timbangan. Nah ini kalau orang nang sembahyang 5 waktu asal baca wirid pasti terbaca. Asal baca wirid habis sembahyang terbaca 4 nek. Tasbih berapa? 33 kalau. Alhamdulillah 33.
Allahu Akbar 33. Berapa jumlahnya? 99 kali 5 waktu berapa? Hitung jabian seorang. Lebih 100 kalau kita membaca itu sudah tiap hari, asal tadi habis sembahyang duduk dulu, jangan imbah salam, buka langsung kada terbaca. Inya nang memberi bekas tuh apa? Ya wirid itu nang memberi bekas tuh. Makanya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirni minan nar, doa kita 7 kali. Hanya baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu doa kita supaya keselamatan dunia akhirat. Ada ini kada, bayi habis salam langsung buka sudah, bayi istighfar kada. Nah, hidup nggak kayak tupang sudah, kada naik-naik derajat. Ya kah? Ya masing-masing bang kita lah, masing-masing jangan menyalahkan orang. Supaya apa? Supaya terbaca itu tadi. Dan ada wirid khusus. Ya mungkin pagi kah pian baca tasbih 100, ya kah? Nah itu khusus ngarannya, waktu khusus punya wirid. Arti wirid itu dibaca terus, jangan seminggu sekali aja. Biar sedikit tapi istiqamah membaca, insya Allah memberi bekas dalam kehidupan kita. Li ajli ziyadatiha fil mizan, karena orang yang meninggalkan bergaul berlama-lama dengan manusia, berkisah yang tidak ada manfaat, dan dia melakukan amal-amal saleh itu untuk menambah berat timbangan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kada kau dibunguli. Bilanya ringan. Maka bila amal tu nang berat adalah amal baik, selamat. Tapi bilanya yang berat itu amal buruk, celaka sudah. Nang diharap siapa lagi? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nang diharap lagi, ada lain. Ya mungkin dengan kita membaca salawat umpamanya Rasulullah memberikan tambahannya nang asal ringan, amal saleh kita ditambahi oleh Nabi. Nah makanya salawat jangan ditinggal. Itu kunci kesuksesan seseorang. Salawat kepada Rasulullah, ya kan? Karena kita ini tahu hutang jasa kepada Nabi Muhammad. Bisa sembahyang, siapa nang dipakai ilmunya? Ilmu Nabi Muhammad. Kita bisa membaca Quran, siapa yang memberikan ilmu? Rasulullah juga. Semua aneh. Kita tahu bersedekah, siapa yang memberitahukan? Rasulullah. Ya kah? Lalu tahu tentang jasa kita kepada Nabi Muhammad. Maka sedikit bahasa kita untuk mengingat kepada Nabi Muhammad dengan baca salawat. Maka nampak di situ derajat seseorang akan naik setiap harinya apabila dia mengamalkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kada banyak, kada usah nang sampai 10.000 umpamanya, kada usah gin. Nang penting rutin aja, habis sembahyang subuh 100 gin, tapi rutin dah habis sembahyang subuh. Tapi amunnya kawa lebih pada itu lebih bagus lagi. Makin banyak lebih bagus lagi. Orang-orang dahulu kan kayak itu. Allah karim. Mudahan kita kau mengamalkanlah dia, tolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahata ila sirati bi an taraka rahatal badani wa tawajjaha ila amalin yasra'ul murura ala sirat wa dzalika bi isra'i jinabil ma'asi. Yang ketiga, memanfaatkan kesenangan diri kita untuk supaya beramal saleh, memudahkan melewati jembatan siratal mustaqim. Salah satu untuk memudahkan melewati jembatan siratal mustaqim
menjaga sembahyang 5 waktunya. Kalau hendak melewati jembatan Siratal Mustaqim kabarkil khatib, jagalah sembahyang 5 waktu. Kalau orang melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat nang menyambar jan Nabi kita, ialah menjaga salat 5 waktunya. Makanya beda hasil pengaruh di dalam hidup seseorang. Orang yang betul-betul menjaga salat 5 waktu dengan orang yang hanya menggugurkan kewajiban sembahyang 5 waktu. Itu beda, dalam kehidupannya aja beda, kada sama. Inya asal gawi aja, nang penting sembahyang, habis sembahyang selesai. Beda dengan orang nang bujur-bujur menjaga, memelihara. Waktunya aja sudah dijaganya. 10 menit, 15 menit belum waktu sembahyang tiba, sidin sudah siap. Ini orang yang menjaga. Nang kebanyakannya bukan orang yang menunggu sembahyang, kebanyakannya sembahyang nang menunggui. Buktinya sembahyang zuhur jam 3 lewat, setengah 4 parak sudah. Itu kan sembahyang menunggui ngerennya. Sembahyang zuhur itu jam berapa? Jam 12 lewat 15 biasanya, atau lewat 10. Nah sebelum itu jam 12 sudah siap. Ini orang yang menunggu waktu sembahyang. Itu orang yang menjaga, makanya hasilnya kada sama. Beda dalam kehidupannya, akhlaknya beda, asal bujur-bujur. Bila hanya menggugurkan kewajiban salat, itulah jar Allah Ta'ala, sembahyangnya itu bukan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, malahan sebaliknya kedua-duanya jalan. Sembahyang jalan, maksiat dosanya jalan. Sembahyang juga orangnya, cuman tetap korupsi juga. Kenapa sebabnya? Ia sembahyangnya kada beres, kada ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila orang yang menjaga sembahyangnya bujur-bujur, tahu inya aku nih di dalam pandangan, penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun saurangan di dalam ruangan. Biar 200.000 duit di situ kada wani maambil. Kenapa? Duit orang, hak orang. Kenapa? Allah melihat. Nah itu tuh kada waninya. Tapi kalau orang hanya menggugurkan sembahyang, sudah jadi ya, pokoknya duit orang duitku juga, kada tahu urusan. Akhirnya apa? Berpengaruh di dalam kehidupannya. Nah itu nang kita jaga sembahyang 5 waktu nih. Maka sering ulun sampaikan, sembahyang 5 waktu dijaga, dipelihara, digawi. Apapun keadaan kita, waktu sehat kah, waktu sakit kah, tetap laksanakan semampu kita. Karena syariat Allah Ta'ala di dalam agama mudah saja diberikan oleh Allah. Kada bisa sembahyang berdiri duduk, kada bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring bertelentang, kada bisa bertelentang dengan isyarat mata, tidak bisa dengan isyarat mata pabi qalbi. Kalau sudah dengan hati kada kawa juga sembahyang kan lagi, apa lagi kada kawa, ya kah? Artinya mudah. Maka insya Allah bila orang lagi sehatnya menjaga salat 5 waktunya, di waktu sakitnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya Rasulullah, ya kah? Subuh Senin, sebelum Senin beliau itu wafat, padahal sudah sakit keras. Rasulullah, beliau bersusah payah untuk melangkahkan kaki ke Masjid Nabawi untuk sholat subuh yang terakhir Nabi kita. Bayangkan itu Rasulullah, seorang Nabi dan Rasul, pemimpin dunia dan akhirat, sampai beliau wafat tidak pernah meninggalkan sembahyang 5 waktu, bahkan selalu berjamaah Nabi kita.
Kalau ada tahun-tahun nang kaya ini orang nang mengajarkan kepada kita untuk tidak sembahyang 5 waktu, siapa yang diturut? Ya kah? Siapa yang diturut? Berarti kita tidak mencontoh mengikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Tidak ada kesuksesan bagi orang, tidak ada keselamatan bagi orang, tidak ada kebahagiaan bagi orang yang berani meninggalkan sembahyang 5 waktu. Tidak ada. Sehat sebentar. Ya kalau amun Allah hendak mengambil sehat sebentar aja, beta makan kacang langsung asam urat naik. Bahkan diperiksa oleh dokter, kada terbaca lagi berapa. 1 mat aja. Kalau Allah hendak berikan kepada kita. Maka oleh sebab itu, kesehatan yang diberikan Allah gunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga umur nang masih diberikan oleh Allah, bernapas masih nyaman, gunakan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus sembahyang 5 waktu dijaga dengan baik. Perintah Allah utamakan, perintah manusia nomor 2 kan. Kayak apapun alasannya, biar diampihi begawi kada bapak. Nabi Ibrahim kan kayak itu. Kenapa sidin tuh bergelah Khalilullah, kekasih Allah? Karena sidin utamakan perintah Allah daripada perintah nang lainnya. Itu Nabi Ibrahim. Amun kita ini takutannya apa? Takutan diampihi, takutan di PHK, takutan kada bagajih lagi. Emang manusia nang menggaji? Nang menggaji itu Allah, nang memberi rezeki itu Allah. Manusia tuh jalannya aja, kada usah takutan. Mulai bahari pang hidup sampai ke Tuhan. Kalau orang tua kita bahari adalah nang gajihnya 10 juta sebulan adalah. Kada ada kalau apalagi nang barincah. Tahu barincah bian? Nang bahuma di pahumaan sidin dah. Ayo. Kada takutan sidin masalah rezeki karena sudah yakin. Siqah, percaya jaminan rezeki dari Allah. Manusia itu hanya apa bahasa kita, jembatannya aja. Pada hakikatnya Allah Ta'ala yang memberi rezeki lawan kita. Cuman jalannya macam-macam. Mengarin kita berusaha ya tetap berusaha, bekerja tetap bekerja. Tapi jangan lupa kepada orang yang hari-hari berbuat baik kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja dengan nyaman, dengan tenang, badan sehat, badan kuat. Siapa yang memberi itu semua? Allah. Jangan kita lupakan itu. Makanya dengan santri-santri itu ulun kasih tahu, kalau ingin bekerja, carilah pekerjaan itu yang tidak melalaikan ibadah kepada Allah. Kalau pekerjaan itu melalaikan ibadah kepada Allah, bahkan berani meninggalkan perintah Allah, cari gawian nang lain aja. Apa manfaatnya duit banyak? Apa manfaatnya dihormati orang? Ternyata kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Karena kita akan menghadap kepada Allah. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Ya kah? Nah itu. Jadi carilah pekerjaan dan jangan sampai pekerjaan itu melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh bekerja silahkan, tapi bila ada waktunya, sampai waktu sembahyang, itu akan nampak nanti keberkahan. Jam berapa dah? Jam 6. Paham aja kah? Paham aja. Punya kada paham mudah ya, karena dipahamkan Allah Ta'ala ya kah. Ulun kada memahamakan juga, ulun membacakan aja, menyampaikan aja juga. Nang memahamkan tuh mutlak Allah Ta'ala. Cuman ada usaha kita. Usaha kita apa? Mendengari ilmu. Ilmu siapa? Ilmu Rasulullah
Ulun membacakan warah aja juga. Nah, jadi supaya selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim ialah menjauhi perbuatan maksiat. Dengan satu jalan supaya cepat melewati jembatan Shiratal Mustaqim ialah dengan menjaga salat 5 waktu kita. Karena jembatan Shiratal Mustaqim itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Siapa nang kada kawa lewat di situ gugur ke dalam neraka. Karena permulaan daripada jembatan Shiratal Mustaqim itu di padang mahsyar, kemudian puncaknya di ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, di bawahnya adalah neraka jahanam. Maka orang yang melewati di situ di jembatan Shiratal Mustaqim tergantung amalnya. Bila amalnya banyak, termasuk menjaga sembahyang 5 waktu, langsung sampai ke surga. Tapi ada juga nang bepandir nih, ujarnya biar aja aku banyak bisi dosa, karena Allah Ta'ala sarik, disipak oleh Allah Ta'ala, kaliwatan langsung ke surga. Paham lah Bian? Ada aja nang bepandir nang kayak itu, biar aja aku banyak bisi dosa, karena Allah tuh marah lawan aku, ditendang oleh Allah Ta'ala, lalu kaliwatan langsung masuk ke surga. Nyaman naik kehendak seorang. Ini pendapat keliru ngarannya. Ngaran dosa tetap baiklah dihitung oleh Allah. Maka dalam satu riwayat naiknya itu 500 tahun, datar 500 tahun, turun 500 tahun, 1500 tahun perjalanan. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti 1000 dikali 15.000 sama dengan banyak. Ada aku menghitung lagi. Maka orang yang melewati di situ ada yang seperti kilat, satu, yang kedua ada seperti orang yang maraton, ada seperti orang yang kayak tentara atau apa namanya? Apa ngarannya? Merayap. Ada yang tangannya ke bawah, ada kakinya di atas. Itu tergantung amalnya masing-masing. Tapi mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Rasulullah nang membimbing kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sewaktu roh berpisah dengan jasad kita, ada Rasulullah SAW di samping kita untuk menyelamatkan kepada kita. Ketika kita berada di dalam kubur, mudah-mudahan kita berharap selalu di dalam dampingan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan umur kepada kita, keberkahan kesehatan kepada kita, dan mudah-mudahan kita dipelihara, dijaga daripada penyakit, daripada bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan ikhlas dan redha dan sabar, dan sambil berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kalau diwafatkan dalam keadaan beriman, husnul khatimah sekeluargaan, dimudahkan ketika roh berpisah dengan jasad kita dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا يا الله بالإسلام، واختم لنا يا الله بالإيمان، واختم لنا يا الله بالإيمان، واختم لنا يا الله بالإيمان، واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة، واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة، واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا يا الله للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Ulun minta halal, minta ridha dunia dan akhirat atas salah dan hilapnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.